Om Swastiastu. Kenalkan nama saya Iwan Suwarnamo dengan NIM 20162 122010. Sini saya akan mempresentasikan dan metode perancang satu. Yang pertama yaitu tentang program arsitektur. Program merupakan sekumpulan informasi spesifik yang berisi tentang persyaratan-persyaratan dari suatu kebutuhan, baik kebutuhan aspek isi maupun aspek wadah, untuk diterjemahkan secara berurutan ke dalam konsep perencanaan dan perancangan skema desain, pengembangan desain dan desain akhir atau definisi. Yang kedua itu ada proses program. Proses program di sini akan memiliki tiga step, yaitu identifikasi masalah. Identifikasi masalah sendiri merupakan proses pengumpulan data atau melakukan sebuah riset. Setelah data terkumpul, seorang arsitek akan mulai melakukan konsep. Konsep sendiri merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental yang dinyatakan dalam suatu kata atau simbol. Konsep dinyatakan juga sebagai bagian dari pengetahuan yang dibangun dari berbagai macam karakteristik. Setelah melakukan konsep, seorang arsitek akan lanjut melakukan skematik desain. Desain skematik terbentuk dari konsep desain yang telah dibuat arsitek berdasarkan kebutuhan dan keinginan klien. Pada tahap ini, arsitek menyusun pola dan perubahan bentuk arsitektur yang diwujudkan dalam gambar-gambar nilai fungsional bangunan ditampilkan dalam bentuk diagram-diagram. Dalam identifikasi masalah, permasalahan merupakan hal yang mendampingi sebuah proses pendesain. Inilah yang akan menjadikan desain kita mahal ketika mampu memecahkan permasalahan. Dalam identifikasi masalah, ada beberapa masalah yang harus diperhatikan, yaitu masalah fungsi, masalah bentuk, ekonomi, dan juga waktu. Identifikasi masalah fungsi. Fungsi yang dimaksud sebagaimana nantinya bangunan tersebut dapat berfungsi dengan baik, yang artinya arsitek diberikan tanggung jawab dalam permasalahan ini agar nantinya bangunan tersebut memberikan kenyamanan dan bagi penggunanya. Identifikasi masalah bentuk. Dalam hal ini arsitek sebagai tugasnya yaitu merencanakan dan merancang dengan menunjukkan hasil bangunan yang memiliki estetika. Pada masalah ini ada beberapa kasus yang mungkin menjadi hambatan seorang arsitek untuk mewujudkan hasil bangunan, yaitu masalah penghawaan dan juga pencahayaan yang berkaitan dengan site atau lingkungan sekitar. Identifikasi masalah ekonomi. Ekonomi juga menjadi masalah yang sangat penting, perlu pertimbangan dalam menghasilkan keputusan desain. Permasalahan ini menjadi sebuah keterbatasan ataupun bisa menjadi kelebihan. Ini tergantung kepada ekonomi. Jika ekonomi dalam perancangan sangat minim, arsitek harus tetap memberikan alternatif desain yang terbaik sesuai budget owner atau pemilik. Identifikasi masalah waktu. Arsitek harus memikirkan sebuah rancangan yang bisa mengakomodasi kegiatan yang sekarang di tahun-tahun yang akan datang. Arsitek melihat latar belakang dari fungsi yang akan dibangun dalam beberapa tahun ke belakang untuk membandingkan seberapa cepat perubahan perilaku manusia. Dengan demikian, maka hasilnya bisa menjadi sebuah acuan desain yang cocok dan tepat untuk jangka waktu yang panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep. Konsep ini ini dibagi menjadi lima, yaitu metafora, analogi, pragmatik, esensi, dan utopia. Metafora sendiri merupakan konsep yang menggunakan ungkapan bagaikan atau seperti untuk mengidentifikasi suatu hubungan antara benda tertentu.
dan analogi. Analogi merupakan konsep yang mengidentifikasi hubungan sifat khas suatu benda dengan desain. Dan yang ketiga ada pragmatik. Di pragmatik yang dikembangkan berkisar persoalan yang pragmatis yang diidentifikasi dari program sebuah bangunan. Yang keempat ada esensi. Esensi yaitu mengandung pengertian aspek yang paling penting dan intrinsik dalam desain. Konsep ini merupakan hasil penemuan dan identifikasi pokok masalah. Dan yang terakhir ada utopia. Utopia sendiri yaitu konsep yang menggunakan cita-cita atau khayalan idealis yang ekstrim. Sekarang saya akan menjelaskan tentang skematik desain. Skematik desain merupakan skema desain awal pada proses perencanaan disajikan dengan gambar-gambar sketsa bangunan, baik manual maupun digital, untuk memperlihatkan bahwa arsitek benar-benar telah memahami arahan dan keinginan klien yang berkaitan dengan fungsi dan estetika bentuk bangunan. Dapat dilihat dari global diagram di samping, skematik desain saling me- yang saling keterhubungan dengan hubungan ruang, diagram bubble, dan juga block plan. Sekarang kita konsep arsitektur. Konsep arsitektur adalah suatu gagasan yang diajukan oleh arsitek dalam memecahkan masalah dengan owner atau pemilik. Mengacu dari itu muncullah suatu tema rancangan arsitektur. Dapat dilihat dari pada kata konsep di samping. Gagasan satu, gagasan dua, dan gagasan tiga yang disatukan akan membentuk sebuah konsep. Dari konsep ini akan terlahir sebuah tema rancangan. Penyusunan program ruang. Yang pertama ada studi civitas dan aktivitas, yaitu menentukan civitas, menganalisis karakteristik dan aktivitas. Yang kedua, studi kebutuhan ruang, yaitu menganalisa ruang yang menjadi wadah aktivitas. Yang ketiga ada programming ruang, yaitu menentukan besaran furniture dikalikan dengan sirkulasi 30-50%. Dan yang keempat ada hubungan ruang, yaitu menentukan jarak antar ruang, hubungan per ruang. Yang kelima ada pengelompokan ruang, yaitu mengelompokkan sesuai zona privat, semi privat, public, dan service. Dan yang terakhir, dari semua program ruang tersebut akan menciptakan suatu desain yang efektif. Analisis tapak. Yang pertama ada perhitungan kebutuhan tapak, yaitu yang dihitung dalam kebutuhan tapak ialah KDB, KDH, dan KLB. Kriteria pemilihan tapak. Kriteria pemilihan tapak di sini yaitu memilih sesuai dengan fungsi bangunan, dikaitkan hubungan yang luar hubungan ruang luar tapak tersebut. Yang ketiga ada pengamatan data alternatif tapak, yaitu mengamati data-data tapak yang akan dijadikan alternatif tidak menyimpang dari kriteria tapak pertama. Yang keempat ada pembuatan alternatif tapak. Pada pembuatan alternatif tapak ini kita akan menilai masing-masing tapak, menilai kelebihan dan kekurangannya. Dan yang terakhir, kita akan menemukan tapak nilai tertinggi. Hasil dari perbandingan tapak pertama dan tapak alternatif, siapa yang memiliki nilai tertinggi itulah tapak yang sangat produktif dalam pemilihan tapak. Contoh arsitek Franco Gehry lahir pada tahun 1929, tepatnya pada tanggal 28 Februari di Toronto, Kanada. Gehry lahir dengan nama Ephraim Owen Goldberg, merupakan salah seorang arsitek yang mempunyai kewarganegaraan ganda, yaitu kewarganegaraan Amerika dan Kanada.
Pada karyanya sendiri, O'Gehry menggunakan metode tipologi, di mana metode tipologi adalah kajian yang berusaha menelusuri asal-usul atau awal mula terbentuknya objek-objek arsitektural. Ada 3 tahap yang harus ditempuh. Pertama, menentukan bentuk-bentuk dasar formal struktur yang ada dalam tiap objek arsitektural. Kedua, menentukan sifat-sifat dasar properti yang dimiliki oleh setiap objek berdasarkan bentuk dasar yang ada padanya. Sifat dasar adalah gambaran feature yang membentuk orientasi kesan atau ungkapan tertentu. Ketiga, mempelajari proses perkembangan bentuk dasar tersebut sampai pada perwujudan saat ini. Ciri-ciri desain Frank O'Gehry yaitu desain karya Gehry menggunakan bentuk abstrak, nyentrik, serta berkesan ekstrim dalam mengekspos bentuk-bentuk tertentu. Dalam desainnya, Gehry mempunyai prinsip free is no rule, namun ia tidak meninggalkan firmilitas dan utilitas dari trilogi Vitruvius. Karya Gehry berkesan sopan dan komposisi, bentuk, dan detailnya. Ia lebih banyak melakukan ekspos bentuk dan struktur. Permainan masa bangunan yang geometris. Walt Disney. Berikut ada 3 contoh karya Frank O'Gehry, yaitu yang pertama ada Walt Disney Concert Hall, dan yang kedua ada Guggenheim Museum, dan yang ketiga ada Gehry House. Ya, presentasi dari saya. Kalau ada salah kata, mohon maaf dan terima kasih.